merendahkan diri, mengucap syukur, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Oh Roh Kudus yang manis, penuhi setiap kami. Shalom semuanya. Shalom Kakak Denson, Shalom Kakak Arya, selamat bergabung. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Kakak Erna. Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku Tuhan. Hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam pimpinanmu. Biarlah tubuh jiwa jadi persembahan berkenan kepada untuk bagai emas murni. Dan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Cobaan menimpa hidupmu, bila kelam kabut tak menentu arahmu. Ingat, Yesus ada seorang nolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Ya, Kakak Maidalena, selamat bergabung ya. Masih nge-lag kah? Terima kasih Kakak Estina sudah tap-tap layar. Terima kasih Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Salam kenal. Boleh Bapak Ibu yang baru bergabung, yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Supaya besok-besok kalau saya live, Bapak Ibu juga diberitahu. Dan memanggil namanya, percaya menghampirimu, saya Yesus aku darimu. Yesus selalu pedulikan kita, Dia peduli. Panggil namanya, berdoa, hampiriku, percaya, selalu darimu. Yes, hanya sejauh doa, Yesus hanya sejauh doa. Ya, sudah pukul 4:10 ya, maunya terus memuji Tuhan, tetapi waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Semangat terus ya. Ya, Kakak Estina. Ya, Kakak Estina luar biasa. Kakak Estina ini bangun subuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan ya, puji Tuhan Kakak Jaula. Terima kasih sudah bergabung. Ya, saya appreciate Bapak Ibu yang mau bangun pagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kakak Nober, Kakak Susi, selamat bergabung ya. Hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan tentang hati Bapa ya. Ya, Kakak Javi, selamat bergabung. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya mengundang Roh Kudus, mari Engkau jamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Penuhi hati kami, bakar hati kami dengan kehausan, kerinduan akan suara firman-Mu. Biarlah telinga kami dipertajam setiap pagi untuk mendengarkan seperti seorang murid. Roh Kudus, mari Engkau datang, jamah setiap pribadi yang ada di live room ini, seberapa yang hadir, jamah penuhi dengan kasih-Mu. Kasih-Mu melawat setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Saat ini hati kami siap untuk mendengarkan suara firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua
untuk kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita mau sama-sama buka Lukas 15. Ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Jadi seringkali kita itu nggak mengerti hati Bapa kita. Kita nggak mengerti bahwa Bapa kita itu ya udah baik sekali kepada kita, murah hati. Bapa kita itu kaya raya, Bapa kita itu penguasa. Bapa kita itu ya pencipta. Dia pencipta langit dan bumi, pencipta jagat raya ini. Dan Bapa kita itu sangat mengasihi setiap kita. Tetapi seringkali karena kita tidak tahu, kita tidak mengerti, jadi kita hidup di dalam ketidakberdayaan, kita hidup dalam kemelaratan, kita hidup di dalam sakit penyakit. Karena kita itu ya punya mental seperti mental anak yatim. Karena kita tidak mengenal Bapa kita. Ya, dan Bapa kita itu Maha Kasih. Dia pengampun, ya. Dia sangat murah hati. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 31 ya, saya akan bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Nah, mungkin Bapak Ibu ya, saat ini saya nggak tahu posisinya Bapak Ibu ada di mana. Tetapi mungkin ada Bapak Ibu yang ada di posisi yang seperti anak bungsu ini ya. Mungkin dia ya sama seperti Bapak Ibu memilih jalannya sendiri. Memilih caranya sendiri untuk hidup. Berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, bisa berhasil, bisa bersukacita, bisa bergembira, bisa berhura-hura, bisa menikmati kesenangan yang dunia ini tawarkan. Saya nggak tahu ya. Tetapi mungkin ada juga Bapak Ibu yang mengalami ya, setelah ternyata engkau berusaha dengan caramu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, dengan kepandaianmu sendiri, berusaha mencari kesenanganmu sendiri, tetapi engkau dapati bahwa segala sesuatunya tidak seperti apa yang engkau harapkan. Mungkin engkau tidak sama seperti anak bungsu ini yang mau makan pun susah sampai harus sampai di sini dikatakan ampas babi ya, kepengen makan pun gak bisa. Mungkin gak seperti ini, sedramatis ini, tetapi mungkin ada yang mirip-mirip seperti ini. Mari saat ini kita mau belajar hati Bapa kita seperti apa ya. Ayat ke-17 saya bacakan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa."
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ya, mungkin Bapak Ibu kasusnya berbeda. Mungkin bukan keadaan ekonomi, mungkin lagi terbelenggu oleh sakit penyakit, ya. Apapun keadaanmu, percayalah Bapa kita itu sumber daripada segala sesuatu yang baik. Dikatakan firman Tuhan apa? Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Bapa kita yang sempurna, bahkan dikatakan datangnya dari Bapa kita, ya, yang memberikan itu dengan limpahnya, ya, dengan murah hati. Nah, termasuk kesembuhan, termasuk kesehatan, itu sudah diberikan kepada kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi itu sudah diberikan kepada kita, ya, termasuk segala sesuatu yang kita butuhkan sudah disediakan bagi kita, ya. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pekerjaan baik itu sudah diberikan kepada kita. Kita itu sudah dipersenjatai dengan perbuatan baik, dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perbuatan baik, ya. Bukan hanya untuk hidup, bukan hanya untuk survival, ya. Untuk hidup ya kita butuh juga kan tubuh yang sehat, kita juga butuh ya makanan, minuman, pakaian, rumah, itu kan segala kebutuhan kita. Sebetulnya itu sudah diberikan kepada kita, cuma yang menjadikan perbedaan, ya, di sini disimbolik antara si bungsu dan yang sulung. Nah, yang bungsu itu dia memilih jalannya sendiri. Ya, masih ingat firman Tuhan yang selalu saya sebutkan, ya, yakni firman Tuhan apa? Rencana Tuhan itu mendatangkan kepada kita damai sejahtera dan bukan kecelakaan, yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah rancangan Tuhan. Tetapi jikalau Bapak Ibu memilih menjadi anak bungsu yang apa? Yang memilih jalannya sendiri, dia nggak mau under authority bapaknya, dia nggak mau di bawah otoritas bapaknya, dia memilih jalannya sendiri. Maksudnya apa sih jalannya sendiri itu? Bapa kita itu, ya, Bapa kita yang di surga, yang baik hati dan sangat murah hati itu sudah memberikan jalannya kepada kita. Jalannya itu apa? Jalannya itu Tuhan Yesus, yakni firman yang sudah menjelma menjadi manusia. Jalannya itu adalah firman. Ini kitab suci HP, ya, handphone. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, ya, itulah jalannya. Inilah adalah jalan yang harus kita lalui jikalau kita mau sampai kepada rancangan Bapa kita, ya. Nah, jikalau kita memilih jalan kita sendiri, kesenangan kita sendiri, ya jadinya seperti anak bungsu ini. Padahal Bapa kita itu sangat murah hati, sangat baik, ya. Nah, belum terlambat, ya, bagi Bapak Ibu yang ada dalam posisi seperti ini. Apa yang dikatakan anak bungsu ini? Dia mau kembali kepada bapaknya. Dia mengingat betapa bapaknya itu kaya raya, betapa seorang upahan bapaknya pun hidup jauh lebih baik daripada dia. Nah, saat ini jikalau Bapak Ibu ada di posisi yang sama, mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, tinggalkan cara hidupmu yang salah, tinggalkan jalan hidupmu yang salah, bertobat, ya, bertobat, datang kepada Tuhan. Maka apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan itu, ya, seperti seorang bapak. Bapak Ibu, ya, kalau punya bapak di dunia, ya, Bapa di dunia yang jahat pun di firman Tuhan katakan tahu memberikan apa yang baik kepada kita, terlebih Bapa kita yang di surga.
Begitu dia melihat bahwa engkau mau bertobat, apa yang dia lakukan? Dia berlari menyambutmu, merangkulmu, memeluk engkau. Itulah yang Bapa kita akan lakukan. Ya, saya lanjut lagi ya. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Oh, ini sudah ya. Dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu padanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini adalah simbolik ya. Jubah itu lambang dari status yang diubahkan, status dari anak yang hilang, anak yang tidak ada apa-apanya, tidak dipandang, tidak dihormati, ya dihina, tetapi diberikan jubah yang terbaik, diberikan posisi yang terbaik, Bapak Ibu ya. Terus dipakaikan cincin. Cincin itu adalah lambang dari otoritas. Bapak Ibu diberikan kembali otoritas. Sebetulnya kalau mau bicara otoritas ini panjang ya. Sebetulnya cincin itu lambang otoritas, itu adalah simbolik dari otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada manusia pertama, yakni Adam. Adam itu diberikan mandat sebetulnya. Itu adalah mandat untuk Bapak Ibu dan saya. Mandat apa? Mandat untuk beranak cuculah, bertambah banyak, kuasailah bumi. Kuasailah, kita itu disuruh berkuasa. Hidup berkuasa ya, kuasailah bumi. Kuasailah segala yang ada di segala yang hidup yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di air. Kita itu disuruh hidup berkuasa. Itu adalah cincin yang melambangkan otoritas. Jadi kita diberikan kembali otoritas. Ya. Jadi anak-anak Bapak kita, anak-anak raja, karena Bapak kita itu adalah raja. Raja itu berkuasa, ya. Dan kita anak-anak raja ya pastilah memiliki kuasa juga ya. Oke, nah masalahnya seringkali kita nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti, jadi kita tidak memiliki kuasa itu. Karena kita nggak ngerti bahwa kita memiliki kuasa. Oke, saya lanjut. Ayat ke-23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Betapa bergembiranya hati Bapa ketika Bapak Ibu kembali kepadanya. Ya, saya mau menyorot kembali kepada kuasa ini ya. Karena kuasa itu penting. Bapak Ibu butuh kuasa untuk hidup. Iya dong, butuh dong. Siapa yang bilang nggak butuh? Siapa yang bilang butuh? Ayo, angkat tangan. Yang bilang butuh, angkat tangan. Atau tulis di komentar ya, butuh, saya membutuhkan kuasa. Ya, saya tulis di komentar, saya butuh kuasa. Iya, kita butuh kuasa untuk apa? Iyalah, untuk mencari kekayaan pun butuh kuasa kan? Firman Tuhan katakan apa? Tuhanlah yang memberikan kuasa untuk kita memperoleh kekayaan supaya dia bisa meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham ya. Untuk memperoleh kekayaan pun kita butuh kuasa. Untuk apa lagi? Untuk mempengaruhi orang, itu juga ada kuasa yang Tuhan berikan ya. Seseorang tidak akan bisa memberi pengaruh kalau dia tidak punya kuasa. Nah, apalagi membutuhkan kuasa untuk mengusir setan pun butuh kuasa ya. Karena sebetulnya apa yang difirmankan ya di kitab Kejadian, bahwa kita itu, saya ajak deh Bapak Ibu melihat ya. Ini membahas tentang anak yang hilang, tetapi kita butuh mengerti hal ini karena hal ini sangat penting. Di Kejadian 1 ayat 28 ya, saya mengajak Bapak Ibu membaca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah simbolik ya, bukan hanya saja kita berkuasa atas apa yang kelihatan, tetapi simbolik apa? Bahwa ada roh-roh jahat juga di laut, ada roh-roh jahat. Di udara ada roh-roh jahat. Ya, di bumi pun ada roh-roh jahat karena kita itu berperang bukan dengan yang kelihatan ya. Perjuangan kita di kitab Efesus 6 ayat 12 itu, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, tugas kita adalah menaklukkan mereka, membawa kerajaan Allah untuk hadir di bumi. Oleh sebab itu, doa Bapa kami, masih ingat apa doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah doa Bapa kami. Jadi kita mau membawa the kingdom of God, kerajaan Allah hadir di dunia ini. Tetapi sebelum hadir di dunia ini, kerajaan Allah itu harus hadir dalam hidup kita terlebih dahulu ya. Kalau kerajaan Allah belum hadir dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa membawa kerajaan Allah hadir di dalam rumah tangga kita, di dalam terima kasih Kakak Andre, di dalam tempat kerja kita, di dalam usaha kita, di dalam lingkungan kita, apalagi di dalam dunia ya. Bagaimana mungkin? Ya, masih ingat tentang kitab Matius ya yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang Bapak Ibu butuhkan itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi prinsipnya kita cari dahulu kerajaan Allah, kita mendatangkan kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam kota kita ya. Kerajaan Allah itu apa artinya? Raja yang memerintah ya, ada raja yang memerintah, dan rajanya siapa? Tuhan Yesus ya. Terlebih dahulu saya, Bapak Ibu harus menundukkan keinginan kita, kesenangan kita ya. Tunduk di bawah otoritas firman Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja, menundukkan pikiran kita, hati kita, semuanya. Jangan seperti anak bungsu ini. Apa yang anak bungsu ini lakukan? Dia memilih untuk bersenang-senang ya, mencari kesenangan sendiri, mencari jalannya sendiri. Dia nggak mau ngikutin kesenangan bapaknya. Dia tidak mau menyenangkan hati bapaknya, dia mau menyenangkan hatinya sendiri. Dan apa yang dia dapatkan ya, hidup melarat. Karena ketika kita setuju dengan rancangan setan iblis ya, mungkin kita berpikir bahwa kita gak salah toh, kita hanya mencari kesenangan saya sendiri, bukan kesenangan setan iblis. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memilih untuk menyenangkan keinginan daging kita sedang setuju dengan setan dan iblis ya. Karena hanya ada dua jalan, yakni di Perjanjian Baru kita hanya ada dua jalan. Kita hidup dipimpin oleh daging atau kita hidup dipimpin oleh roh ya. Dipimpin oleh daging itu seperti apa sih bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, yang sudah sering bergabung dengan acara live saya mungkin sudah mengerti. Ketika kita dipimpin oleh nafsu ya, dipimpin oleh kesombongan, kemarahan, kebencian, itu kita dipimpin oleh daging. Dan ketika kita setuju dengan itu, apa yang firman Tuhan pelajari saat ini, sama seperti anak bungsu itu, ujung-ujungnya apa?
ujung-ujungnya kesusahan, penderitaan, air mata ya. Sampai dia kembali memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Ya, oke, mari kita lanjut lagi. Ya, ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Lalu jawab ayahnya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.'" Ya, nah siapa Bapak Ibu yang ada di sini yang mungkin mirip-mirip seperti anak sulung ini ya? Mungkin engkau hidup melarat misal ya, terlilit oleh hutang, dibelenggu oleh sakit penyakit. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kita itu memiliki Bapa yang sangat kaya raya, yang sudah memberikan kepada kita kesembuhan. Kesembuhan itu sudah diberikan lewat Tuhan Yesus di kayu salib. Kita nggak ngerti kekayaan yang kita miliki oleh karena Bapa kita nggak mengerti. Ya, karena untuk kita bisa mengakses apa yang sorga berikan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita, terlebih dahulu kita harus tahu. Sama halnya ya seperti seorang yang mendapatkan harta warisan dari bapaknya misalnya ya. Nah, si anak ini ya karena dia lagi kecil, jadi dia tidak punya, istilahnya dia tidak tahu bahwa bapaknya memberikan warisan. Nah, bapaknya mungkin sudah meninggal waktu dia kecil, jadi surat harta warisan itu dititipkan kepada, misalnya kepada pamannya. Nah, anak ini bertumbuh dewasa, tetapi tidak mengetahui bahwa bapaknya itu memberikan kepada dia warisan yang sangat banyak. Apa yang terjadi? Pamannya ini belum memberitahukan kepada anaknya, dan dia hidup melarat, dia hidup penuh dengan penderitaan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dia punya harta warisan yang banyak. Dan setelah pamannya pada suatu saat memberitahukan kepada dia, ketika dia sudah cukup umur, barulah dia mengerti dan barulah dia tahu bahwa dia itu adalah anak yang sangat kaya raya. Nah, begitu pula dengan Anda dan saya. Jikalau kita tidak mengetahui, tidak tahu apa yang Bapa kita sudah berikan kepada kita, kita tidak akan mungkin bisa mengaksesnya. Betul? Betul apa betul? Ya, shalom Kakak Ani. Ya, terima kasih Kakak Estina yang sudah tap-tap layar. Kakak Marcelina, Kakak Raun, ya terima kasih ya. Nah, yang pertama, untuk kita supaya bisa mengakses segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah ketika kita mengetahuinya ya. Mengetahuinya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Mau tidak mau kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Semuanya tertulis di firman Tuhan. Untuk kesembuhan, kita sudah tahu bahwa darah Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah memberikan kepada kita kesembuhan di atas kayu salib. Kita harus tahu dulu kita udah disembuhkan.
Mungkin Bapak Ibu saat ini masih merasa sakit, ya. Ya, kenyataannya kita masih sakit misal. Tetapi kebenarannya, karena firman Tuhan itu hanya ada satu kebenaran firman Tuhan, yakni firman Tuhan. Apa yang dituliskan di firman Tuhan itu adalah kebenaran kita. Kenyataannya mungkin ya Bapak Ibu saat ini, mungkin kau hidup ya serba kekurangan ya. Mungkin kau sedang terlilit oleh hutang. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa semua harga dari berkat kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Langkah pertama supaya kita mengetahui dulu ya. Yang kedua apa? Kita terima dengan iman. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak akan pernah menerima. Yang ketiga apa? Kita bangkit, doa peperangan rohani ya. Karena perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging kan. Tadi saya udah bacakan, perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat di udara. Bapa kita sudah memberikan kita otoritas, kuasa untuk menguasai apa segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya, bahkan dikatakan menguasai burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan di laut, dan segala sesuatu yang merayap di bumi. Ini simbolik bahwa roh-roh jahat ya yang di udara. Kalau Bapak Ibu mengerti dunia spirit ya, itu ada roh-roh jahat yang di udara, yang hidupnya di udara, ada roh-roh jahat yang merayap ya, yang di bumi, ada roh-roh jahat yang di air juga. Nah, tugas kita itu menaklukkan mereka, membawa kerajaan surga ke dalam dunia ini, menghadirkan kerajaan surga, pemerintahan surgawi. Pemerintahan surgawi di mana rajanya Tuhan Yesus itu yang memerintah, membawa surga ke dunia. Oleh sebab itu doa Bapa kami mengatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, di bumi seperti di surga. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh dulu di bumi ya, di bumi kan terlalu luas. Mungkin dalam hidup kita dulu, jadilah kehendakmu dalam hidupku ya seperti di surga. Jadi kehidupanku itu seperti di surga, membawa surga di dalam hidup kita. Kalau surga ada di dalam hidup kita, hati kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan dipenuhi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Ya, sudah pukul 4.40 ya. Saya sih maunya lanjut terus, tetapi kalau Bapak Ibu ada yang mau didoakan ya yang sakit, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk didoakan. Bapak Ibu boleh tulis di komentar sakitnya apa dan boleh klik tombol tamu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk didoakan ya, untuk bagi Bapak Ibu yang sakit. Ya, dan untuk menyembuhkan orang sakit juga butuh kuasa, betul. Ya, oleh sebab itu kita ini sebetulnya sudah menerima kuasa. Bukan cuma saya yang bisa mendoakan orang sakit, tetapi Bapak Ibu semua yang ada di sini bisa juga mendoakan orang sakit, bisa mendoakan tubuhmu sendiri yang sakit karena kita sudah menerima kuasa. Jadi yang pertama apa? Supaya kita hidup berkemenangan, bisa mengakses segala sesuatu yang Bapak kita punya. Tadi bapaknya ngomong sama anaknya yang sulung apa? Segala sesuatu yang aku punya adalah milikmu. Ya, itulah hati Bapak kita. Hati Bapak kita itu bukan hati yang pelit gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kalau gitu kenapa saya hidupnya susah gitu ya? Melarat terus misal ya. Mungkin ya ada orang itu yang hidupnya gagal terus ya. Melarat terus, susah melulu. Itu kemungkinan ada kutuk-kutuk yang belum dibebaskan, belum dilepaskan. Jadi yang menjajah kita itu, yang menjajah kehidupan anak-anak Tuhan, menjajah dalam hal ya mungkin sakit penyakit, dalam hal ekonomi, dalam hal kejiwaan, mungkin depresi, ketakutan,
yang menjajah kita itu musuh-musuh kita, bukan Bapak kita ya. Jadi jangan punya pikiran bahwa aduh Bapak kita itu kenapa nggak mempedulikan saya sudah teriak-teriak, saya sudah berdoa misal ya. Tetapi kok Bapak kita belum menjawab juga. Nah, sekarang saya kasih tahu kebenaran firman Tuhannya. Kebenaran firman Tuhannya apa? Bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Jangan ada waktunya bagi kita ya untuk berdoa permohonan kepada Bapa kita. Tetapi ada waktunya bagi kita, anak-anaknya, untuk bangkit berdiri di atas kakimu, bangkit lawan musuh-musuhmu. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kuasa. Tuhan Yesus itu raja kita, dia adalah kepala kita ya. Dikatakan di kitab Efesus 1 itu Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi yang perang itu siapa? Saya bertanya kepada Bapak Ibu, yang perang itu kepala atau tubuh? Tangan apa kepala? Tubuhnya yang perang ya, Bapak Ibu dan saya yang ada di bumi ini yang perang. Yang perang lawan musuh-musuhmu yang menjajah engkau. Yang menjajah, saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu dijajah dalam hal apa. Dalam hal financial, dalam hal keuangan, dalam hal sakit penyakit, atau mungkin anak-anakmu yang sedang dijajah ya, yang sedang dicuri oleh iblis. Dicuri, mungkin curi perhatiannya. Jadi mereka rebellious itu penuh dengan roh pemberontakan, itu sedang dijajah oleh setan iblis ya, sehingga mereka nggak tunduk sama orang tua, nggak dengar-dengaran sama orang tua. Saya nggak tahu apa yang sedang dijajah oleh iblis dalam hidupmu, tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk bangkit. Ada waktunya bagi kita untuk menaikkan doa-doa permohonan kepada Bapa kita. Tetapi ada waktunya bagi kita untuk berperang. Karena apa? Mungkin kalau kita doa mohon terus sama Tuhan, kalau Tuhan bisa jawab, maksudnya Tuhan ya bisa jawab. Cuman kalau engkau bisa mendengar, Tuhan akan berkata, apalagi sih anakku yang kurang? Bukankah aku sudah memberikan segala sesuatunya bagi engkau? Aku sudah memberikan engkau kuasaku. Aku sudah memberikan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Aku sudah memberikan kesembuhanmu. Aku sudah memberikan kekayaan segala berkat. Jadi sekarang kenapa engkau masih nangis-nangis sama aku, minta-minta? Masih ingat waktu Musa ya dan bangsa Israel sedang dikejar-kejar sama bangsa Mesir waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir, dan di hadapan mereka ada laut ya, sehingga mereka nggak bisa berjalan. Kemudian Musa datang kepada Tuhan, dan Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Mengapa engkau berteriak kepada aku? Angkat tongkatmu, angkat tanganmu. Disuruh jalan nyebrang lautan, membelah lautan. Nah, sama halnya sekarang Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya, ya, segala sesuatunya sudah diberikan kepada kita. Tugas kita untuk bangkit dan berperang, rebut segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, yang sudah menjadi hak milik kita. Bangkit dan rebut semuanya itu ya. Pertama kita harus mengetahui dulu, kan tadi saya udah kasih tahu ya, Bapak Ibu boleh kalau ada waktu luang baca sendiri firman Tuhan ya, baca segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah yang kedua apa? Kita bangkit, kita mau berperang. Perangnya seperti apa sih? Perangnya ya nanti Bapak Ibu boleh lihat bagaimana cara saya berdoa juga ya, kalau menyembuhkan orang sakit. Boleh ya, misalnya kalau dalam situasi misalnya Bapak Ibu sedang sakit, atau kalau misalnya dalam hal keuangan, sama kan saya juga sering berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang
terbelenggu oleh kesulitan keuangan, ya boleh ditiru cara saya berdoa. Ya, nanti saya ke depan saya akan mengajar lebih banyak lagi bagaimana caranya kita hidup di dalam kuasa ya. Jadi bukan hanya saya yang bisa nengking setan gitu ya, yang bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi Bapak Ibu semua juga sudah diberikan kepada kita kuasa itu. Oke, kayaknya nggak ada yang sakit, puji Tuhan. Tuhan. Oke, sebentar saya sambil membaca. Oke, sudah pukul 4.48, saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menerangi setiap hati kami. Terima kasih, kami hendak mengucap syukur untuk otoritas kuasa yang sudah diberikan bagi setiap kami. Bukan hanya saja otoritas kuasa, tetapi Engkau sudah memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami hidup dan berkuasa di bumi ini. Segala kekayaan juga Engkau sudah berikan kepada kami. Mampukan kami, Bapa di surga, untuk berdiri, untuk berjalan, untuk berperang, untuk memberlakukan kerajaan surga, hadir di dalam kehidupan kami terlebih dahulu, hadir di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, hadir di dalam lingkungan kami, di dalam kota kami, bahkan di dalam bangsa-bangsa dan negara-negara, sehingga seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Inilah doa-doa kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap kami yang ada di sini, yang ada di live room ini. Roh Kudus, jamah segala keberadaan mereka saat ini. Engkau yang terlebih tahu. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh. Bapak Ibu semua hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kutuk yang masih mengikat engkau. Belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk masa depan. Kutuk sakit penyakit atas hidupmu, kutuk langit tembaga atas hidupmu, hancur patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang masih bekerja dalam hidupmu, roh-roh penghalang berkat, roh sakit penyakit, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, kecemasan, saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Kasih Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Bahkan kesembuhan yang dari Tuhan, kesembuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakitmu. Memulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan atas hidupmu sampai dengan berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang masih terbelenggu oleh santet, oleh sihir, mantra, jimat, saat ini hancur patah demi nama Tuhan Yesus. Keluar roh-roh jahat, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan oleh kuasa Tuhan yang memerintah dalam hidupmu. Roh Kudus, mari engkau jamah, engkau penuhi setiap anak-anakmu yang membuka hatinya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima dengan iman ya, kuasa Tuhan sudah mengalir. Ya puji Tuhan. Ya saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan. Boleh
tuliskan di komentar sakitnya apa, ya, dan klik tombol tamu. Saya akan undang untuk naik ke atas untuk didoakan. Kembali saya mengajak Bapak Ibu semua kita menaikkan pujian ya sambil menunggu. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Oh boleh ya, kakak BG Dokter Cinta, monggo silahkan klik tombol tamunya. Mohon maaf ya, saya sambil minum ya. Shalom. 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 Dengan Kak siapa nih? Shalom Kak. Dengan Kakak Shalom. Ya. Shalom. Ya, dengan Kak siapa? Dengan Kakak Antolaya. Ya, apa yang bisa dibantu? Apa yang Penganto. Pinggang nggak sakit. Sudah berapa lama? 1 tahun. Oh iya. Kakak Anto, mohon maaf, ada orang-orang yang Kakak Anto belum ampuni yang sudah nyakitin Kakak. Mungkin dulu-dulu. Nggak ada. Dulu-dulu Nggak ada. belum ada yang ingat. Oke, nggak apa-apa ya. Doakan ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu pada Kak Antolaya saat ini. Belas kasihan-Mu turun. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Antolaya. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Saat ini sudah hancur, patah atas Kak Antolaya. Hancur, patah semuanya oleh darah Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit pinggang, saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Kak Antolaya. Tubuh, jiwa, rohnya Kak Antolaya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan atas Kak Antolaya. Roh Kudus, mari Engkau datang, jamah pinggangnya, pinggang yang sakit saat ini. Jadilah sembuh demi nama Tuhan Yesus. Sakitnya sudah nggak sakit lagi sekarang, pinggangnya udah nggak sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir terus, menjamah pinggangnya. Saya perintahkan semua rasa sakit keluar sekarang. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Kak Antolaya. Sekarang keluar semua. Saya cabut sampai ke akar-akarnya. Keluar semua. Demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir. Pinggangnya sekarang sudah nggak sakit sama sekali. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati Kakak Antolaya juga. Roh Kudus, mari Engkau jamah Kakak Antolaya. Penuhi hatinya, pikirannya, jiwanya dengan api Tuhan. Kakak Antolaya tidak akan pernah menjadi sama lagi, tetapi engkau akan berapi-api mencintai Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir dan bahkan memberkati masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kakak, apa yang kakak rasakan? Kak, Nggak terasa sakit lagi, Kak. Aduh. Udah nggak sakit lagi? Ya, puji Tuhan ya, Kak Anto ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kakak. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kak Anto yang menyembuhkan ya.
Terima kasih Roh Kudus yang menyembuhkan. Oke, terima kasih Kak. Ya, puji Tuhan. Kak Anto semangat ya, Tuhan Yesus mengasihi Kak Anto. Oke, Kakak, puji Tuhan ya. Oke, amin. Ya, puji Tuhan Kak Anto lah ya. Jadi, ya oke. Puji Tuhan ya, setahun sakit, ya Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus dahsyat ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang lain saya connect ya. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus dahsyat. Roh Kudus kita luar biasa. Ya, Kakak Meliana, apa kabar ya? Ya, puji Tuhan, Kakak Estina. Bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan, saya masih membuka kesempatan ya, masih sekitar 10 menit lagi. Kalau enggak, kita mau sama-sama turun, sama-sama turun. Kita sama-sama turun, kita lanjut ibadah ya Kakak Estina ya. Lanjut ibadah, ikut Bapak rohani kita, Bapak Pastor Andi Simon. Masih ada sekitar 10 menit. Ya, nggak apa-apa. Ibu Meliana sudah selesai renungan firman Tuhan, tapi nggak apa-apa ya. Saya masih bisa punya waktu sekitar 10 menit untuk melayani Bapak Ibu yang sakit. Boleh klik tombol tamu, boleh tulis di komentar ya. Puji Tuhan, tadi Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, sudah menjamah kakak siapa tadi? Mohon maaf. Ya, yang sakit pinggang 1 tahun ya, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Oke. Terima kasih Roh Kudus, engkau Kakak Anto ya. Kakak Estina, terima kasih. Kakak Anto ya. Ya, luar biasa ya, Tuhan Yesus dahsyat, Roh Kudus dahsyat. Ya, bukan hanya saya ya, Tuhan Yesus juga mau memakai Bapak Ibu semua untuk menjadi pendoa-pendoa, untuk bisa mendoakan orang yang sakit. Ya, jadi bukan hanya saya. Kenapa? Karena kita semua adalah anak-anak raja. Kita semua sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Bukan hanya untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk yang lain-lain juga ya Kakak Estina ya. Untuk yang lain-lain, untuk setiap kebutuhanmu sudah disediakan oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Memberlakukan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada kerajaan Allah dalam kehidupan kita, ada surga di bumi, ada surga dalam kehidupan kita. Nah, namanya di surga, sekarang saya bertanya, ada nggak sih orang yang melarat gitu ya, nggak punya makan? Ada nggak di surga? Di surga ada nggak sih yang orang hidup depresi gitu? Ya, puji Tuhan ya Kakak Estina. Ikut ya deklarasi doa, bener, itu bagus. Ditambah puasa juga bagi Bapak Ibu yang misalnya baru. Ya boleh tambah puasa. Ketika kita puasa itu kita sebetulnya mematikan keinginan daging kita. Jadi kita lebih sensitif kepada hal-hal yang rohani. Ya di surga nggak ada yang susah, nggak ada yang nangis ya, nggak ada yang melarat, nggak ada yang sakit-sakitan. Nah tugas kita lah anak-anak raja untuk memberlakukan kerajaan surga di bumi ini. Masa kita suruh Tuhan lagi? Kan ada orang kan yang berdoa, Tuhan tolonglah. Nah sekarang firman Tuhan mau memberitahukan kebenaran bagi Bapak Ibu semua. Ya shalom Kakak Wonder Woman ya. Mau memberitahukan kepada kita semua bahwa tugas kita bukan tugas Tuhan. Jadi jangan minta-minta lagi, Tuhan tolonglah sembuhkan sakit penyakitku. Tuhan bilang apa? Aku sudah memberikan kesembuhan bagimu. Tuhan tolong berkati saya, aku sudah memberikan berkat bagimu. Itu kebenaran firman Tuhan, sudah diberikan semuanya bagi kita.
tugas kita untuk mendatangkan surga di bumi. Tugas kita anak-anaknya, karena anak-anaknya juga diberikan kuasa. Kuasa bukan hanya saja untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, kuasa untuk memperoleh kekayaan, kan di kitab Kejadian ya, memperoleh kekayaan untuk meneguhkan perjanjian antara Allah dan Abraham. Dan kita semua adalah anak-anak Abraham oleh karena Kristus. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga disebut menjadi anak-anak Abraham. Ya, saya mengimpartasikan, saya menularkan semangat dan roh api yang menyala-nyala kepada Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu juga bangkit menjadi pasukan-pasukan Kristus. Bukan hanya saja kan di gereja itu ada beberapa tipe ya. Ada tipe pasukan, ada tipe sama seperti di firman Tuhan. Kan ada mempelai ya, ada mempelai Tuhan, ada teman-teman mempelai. Nah, berbeda. Memang semuanya masuk surga, semuanya diselamatkan. Tetapi beda. Mempelai itu siapa? Kekasihnya Tuhan. Nah, teman-teman mempelai berbeda dong dengan mempelai. Nanti saya akan share ya kebenaran firman Tuhan ini. Besok-besok kalau Tuhan izinkan saya akan share. Jadi mempelai itu kekasih. Jadi yang terkasih. Jadi biji matanya Tuhan. Kita bukan berbicara tentang keselamatan, masuk surga ya. Ya semuanya masuk surga karena mereka percaya kepada Kristus, karena mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka hidup di dalam kebenaran. Tetapi ada perbedaan. Perbedaan siapa yang menjadi mempelai, siapa yang menjadi teman-teman mempelai. Demikian pula kita. Siapa yang menjadi pasukan-pasukan Kristus yang berkuasa, yang ruling ya, yang punya otoritas, sama seperti kitab Kejadian tadi yang tadi saya bagikan kan. Kita diperintahkan untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan burung-burung di udara, roh-roh jahat di udara, untuk menaklukkan ikan-ikan di laut, roh-roh jahat di lautan, untuk menaklukkan segala sesuatu yang merayap di bumi, roh-roh jahat di bumi, karena mereka yang mencuri, membunuh dan membinasakan, mencuri kesehatanmu, mencuri berkatmu. Merekalah musuh-musuh kita ya, yang harus kita taklukkan. Oke, saya masih membuka kesempatan untuk satu orang lagi yang sakit, sambil yang sakit yang mau didoakan ya, silahkan tulis di komentar dan klik tombol tamu. Tadi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kakak Anto yang sudah 1 tahun sakit pinggang. Ya dahsyat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita dahsyat, dan otoritasnya itu sudah diberikan bukan hanya saja kepada saya, kepada Bapak Ibu juga. Bapak Ibu juga kalau berdoa punya kuasa yang sama, bisa menyembuhkan, mengusir setan. Ya. Tetapi kuncinya kita harus menghadirkan dulu kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita harus menundukkan kemauan kita, kesukaan kita, kesenangan kita, ditundukkan di bawah firman Tuhan. Jadi jangan seperti anak bungsu yang tadi yang kita baca ya. Anak bungsu yang tadi dia nggak mau menyenangkan hati bapaknya, dia mau mencari kesenangannya sendiri, dia mau pergi hura-hura ya, foya-foya, dia mau mencari kesenangannya sendiri. Jadi apa yang terjadi? Ya akhirnya dia dicuri, dibinasakan oleh iblis ya, melarat ya, dicuri kan, melarat ujung-ujungnya. Ya kita jangan seperti itu. Kita mau hidup menyenangkan hati Bapa kita. Kita mau hidup di dalam kekudusan. Kita mau belajar menghormati Bapa kita di surga.
di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Ya, kayaknya semuanya sehat, puji Tuhan ya. Kalau begitu saya tutup. Ya, terima kasih Kakak Estina yang sudah setia. Kakak Soleman, terima kasih yang baru bergabung. Salam kenal Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya Kakak Lado, terima kasih sudah membagikan share live-nya. Selamat pagi. Ya boleh subscribe sehingga besok-besok kalau saya live, Bapak Ibu juga diberitahukan ya. Saya live setiap pagi pukul 4 pagi saya live. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah setia. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Sampai besok lagi ya, jam 4 pagi kita ketemu. Shalom semuanya. Saya mohon izin dulu ya, pamit ya.